Bab 3716. Selalu waspada. Semuanya, angkat perisai Reiki untuk menyebarkan racun dari tubuh. Pangeran kedua tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia merasa tubuhnya sedikit lemas. Dia berteriak keras, seolah diinjak ekornya, mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, hatinya hancur. Erikin benar-benar menyebalkan dan tidak tahu malu. Mereka sudah dengan tulus menganggapnya sebagai guru, tapi dia malah meracuni mereka setelah semua itu dilakukan. Bagaimana mungkin ada guru seperti itu? Brak. Sayang sekali pangeran kedua menyadari semua itu sedikit terlambat. Henny dan yang lainnya semua pingsan. Tubuh mereka terhuyung-huyung dan terjatuh ke tanah setelah itu. Hanya pangeran kedua dan Kaden Huang yang masih bertahan, masih terus-menerus mengeluarkan racun dari tubuh mereka dengan menggunakan Reiki. Bodoh sekali. Aku sudah memperingatkan kalian sebelumnya, ini bisa saja menjadi sesuatu yang terjadi di rapat terbesar. Erikin menegur dengan wajah dingin. Dan untuk rapat terbesar, untuk peluang dan keuntungan yang menggiurkan itu, apapun mungkin terjadi. Bahkan jika itu adalah sekutumu, atau orang-orang dari keluarga yang sama, atau bahkan kenalan, bahkan aku, waspadalah. Tapi lihatlah sikap kalian ini. Tidak ada tindakan pencegahan dasar. Itu memberiku cukup kesempatan untuk memulai. Jika aku masuk ke rapat terbesar, tapi kalian masih sama saja, kalian akan mati bahkan tanpa kalian sadari. Wajah pangeran kedua dan Kaden Huang sedikit memerah. Mereka memiliki kepahitan yang tidak bisa mereka ungkapkan. Master Qin, kami semua sudah mengakui kekalahan. Bagaimana kami tahu bahwa kamu masih melakukan serangan diam-diam? Namun setelah memikirkannya dengan cermat, mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Erikin masuk akal. Erikin sudah lama mengatakan bahwa hutan percobaan dianggap sebagai tempat yang berbahaya bagi rapat terbesar. Karena itu semua adalah simulasi pertempuran yang sebenarnya. Orang yang sudah dipercayai, entah siapapun itu, apa masih akan kalian percayai sepenuhnya? Paling tidak, kewaspadaan tidak boleh ditinggalkan sepenuhnya. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka masih sangat kurang dalam hal pengalaman. Kabut racun sudah menyerang. Mereka berdua tidak bisa dikecualikan dan jatuh langsung ke tanah. Suasana hening untuk beberapa saat. Awalnya, hubungan antara guru dan muridnya harmonis dan bahagia, tetapi dalam sekejap, hanya Erikin yang berdiri diam di posisinya. Mereka para klan iblis mengeluarkan busa dari mulut mereka dan tidak sadarkan diri. Kali ini, Junayuan yang berada di udara benar-benar tercengang. Situasi macam apa ini? Benar-benar berbeda dari yang sudah dia bayangkan sebelumnya. Dia awalnya berpikir bahwa ketika pangeran kedua dan yang lainnya menyerah, Erikin akan mengubah cara pelatihan yang dia lakukan. Namun yang terjadi adalah, setelah pihak lain mengakui kekalahan, Erikin bahkan tidak mengubah cara pelatihan yang dia lakukan, malah meracuni mereka. Dalam persepsi ini, sama saja bahwa Erikin tidak menganggap mereka sebagai murid, tetapi sebagai musuh. Penatua Yuan, jangan diam, seret orang-orang ini pergi. Kata-kata Erikin membuat Junayuan, yang masih tenggelam dalam keterkejutannya, kembali ke akal sehatnya. Bawa mereka pergi. Kemana aku harus membawa mereka? Junayuan bertanya dengan heran. Bukankah aku sebelumnya memintamu untuk mendirikan tenda? Lemparkan mereka semua ke sana, kata Erikin. Aku mengerti. Master Qin melihat bahwa para junior ini terlalu banyak bekerja,
jadi berencana mengambil kesempatan ini untuk memberi mereka istirahat. Junna Yuan merasa bahwa dia mengerti tujuan yang dimiliki Eric Qin. Sedangkan hasilnya, tentu saja sebuah tamparan lagi di wajah. Oh, kamu salah paham. Selanjutnya, aku akan menggunakan tindakan praktis untuk memberitahu mereka bahwa bahkan jika mereka tinggal di tempat peristirahatan, jangan berpikir itu aman. Nasib buruk akan terjadi jika mereka mengendurkan kewaspadaan mereka. Eric Qin menjelaskan. Apakah dia bahkan masih melakukan serangan diam-diam di mana orang lain sedang beristirahat? Junna Yuan bahkan dibuat kesal dan menggelengkan kepalanya tidak habis pikir. Saat ini, dia bahkan bersimpati dengan pangeran kedua dan lainnya. Dia punya firasat bahwa selain pelatihan di tempat peristirahatan, rencana Eric Qin pasti telah menyiapkan lebih banyak tes skenario dan metode untuk dilakukan kepada mereka. Kali ini tebakan Junna Yuan benar. Selama 2 hari ke depan, bagi pejuang kebanggaan klan kera ini, mereka akan menghabiskan waktu yang tak terlupakan dalam hidup mereka. Itu adalah sesuatu yang bisa membuat mereka bergidik dan mengalami mimpi buruk di malam hari. Apakah kalian semua bodoh? Berpikir bahwa ada formasi di luar tempat latihan, jadi kalian bisa duduk dan bersantai. Mereka yang mengawasi situasi di luar, jika tidak ada peringatan bahaya, apa kalian merasa bahwa tidak akan terjadi apa-apa? Kalian tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini akan terbunuh. Kalian bahkan tidak tahu bahwa aku berpura-pura menjadi teman kalian. Apa kalian bahkan tidak mengenali napas dari orang-orang kalian sendiri? Apa kalian semua sudah buta? Master Qin, kami tahu kami salah. Teguran Eric Qin terdengar lagi. Pangeran kedua, Kaden Huang dan yang lainnya hampir menangis tanpa air mata. Bagaimanapun juga mereka adalah pejuang kebanggaan dari klan kera. Dulu mereka penuh percaya diri dan merasa menjadi yang pertama dan kedua. Kini, di bawah bimbingan Eric Qin, mereka merasa benar-benar bodoh. Hei, jangan salahkan aku, waktunya hanya 2 atau 3 hari saja, dan Kaisar Kera memintaku untuk mencoba yang terbaik untuk mengasah kemampuan kalian. Jadi aku hanya bisa mendorong kalian sampai batas maksimal. Tidak peduli apakah kalian menyalahkanku atau tidak, bagaimanapun juga aku melakukan ini demi kebaikan kalian. Setelah melemparkan mereka semua ke tenda selama sehari, Eric Qin berjalan ke tenda. Menghela napas dalam dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Master Qin, kita semua mengetahuinya. Mendengar Eric Qin tiba-tiba mengatakan ini, semua orang hampir menangis. Meskipun Eric Qin membuat mereka marah, pengalaman yang mereka miliki juga semakin meningkat. Setelah melihat kekuatan Eric Qin, semua orang tahu bahwa Eric Qin melatih mereka seperti ini untuk kebaikan mereka sendiri. Bagus jika kalian mengerti. Aku akan memberikan waktu 1 dupa kepada kalian untuk istirahat sebentar. Setelah itu aku akan mengajari kalian bagaimana menyelamatkan teman kalian yang tertangkap. Eric Qin menepuk kerumunan dengan lega, lalu menoleh dan pergi. Semua orang menghela napas lega. Eric Qin ada di sini, mereka merasa seperti sebuah gunung menekan mereka. Sebenarnya, apa yang Master Qin telah ajarkan kepada kita jauh lebih baik dari yang lainnya. Seorang pertapa siluman tidak bisa menahan situasi saat ini. Seperti bagaimana mencari tempat peristirahatan yang cocok, bagaimana bersikap waspada, apakah itu kultivator biasa, klan iblis, atau situasi lain, itu bisa digunakan. Ini adalah kebenaran, termasuk ketika Master Qin mengatakan bahwa dia ingin mengajari kita cara menyelamatkan orang, tidak hanya untuk pergi ke rapat terbesar,
bahkan jika ketika kelak untuk kalangan kultivasi, itu pasti berguna juga. Pikiran semua orang rumit. Erik Kin mengajar, lebih dari yang seharusnya dipercayakan oleh Kaisar Kera. Untuk ini, Erik Kin pasti telah bekerja keras. Justru karena ini mereka tidak bisa membenci Erik Kin. Sebaliknya, meskipun mereka disiksa oleh Erik Kin, mereka semakin menghormati Erik Kin. Pangeran kedua, apa yang pangeran lakukan? Semua orang sedang berbicara, tiba-tiba melihat pangeran kedua diam-diam beranjak dan berjalan menuju dupa di tungku tembaga. Semuanya, Master Qin mengatakan akan memberi kita waktu 1 dupa. Apa benar hanya sekedar waktu 1 dupa? Apa ada yang salah dengan dupa ini? Pangeran kedua berbisik pelan. Semua orang tercengang pada awalnya, kemudian hampir semua orang terkejut. Masuk akal. Siapa lagi yang ditepuk pundaknya oleh Master Qin barusan? Periksalah untuk melihat apakah ada bekas yang tersisa. Kaden Huang juga menggeram. Jika itu sebelumnya, mereka pasti tidak akan berpikir ke arah ini. Bahkan jika seseorang mengatakan itu, mereka akan merasa ingin membuat keributan atau hanya mengarang cerita saja. Namun sekarang, yang mereka hadapi adalah Erik Kin. Master Qin menggunakan berbagai cara untuk membuat mereka menderita. Pada saat yang sama, mereka juga secara langsung meningkatkan kewaspadaan mereka. Bersambung.